Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minuna ikhwatan. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa tasyukur binikmah kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Aska salati wa salami li rasulillah. Aska salati wa salami li rasulillah. Jadilah insan manusia yang senantiasa bersyukur dan mensyukuri atas segala nikmat pemberian dari Allah. Janji Allah, kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur maka nikmat itu pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengkufuri atas segala nikmat pemberian dari Allah, maka niscaya siksa Allah amatlah pedih. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan terhadap junjungan kita, revolusi Islam, pendobrak kebatilan, the king of the king, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini, dengan kata lain minadz-dzulumati ilan nur. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua seluruh pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV1, mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan
oleh baginda Rasul. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Saya teringat ada cerita singkat ketika junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan naik mimbar khutbah Idul Fitri. Sebelum beliau naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat yang dengar bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Padahal dari tadi enggak ada yang berdoa kepada engkau ya Rasulullah." Apa jawab dari baginda Rasul? "Wahai sahabatku, ketahuilah, barusan telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang lalu berdoa dan saya diminta untuk mengaminkan doanya malaikat Jibril alaihi salam." Pertanyaannya, apa saja doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima ibadahnya seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya." Lalu baginda Rasul mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul, "Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya." Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul, "Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadahnya seseorang yang sukanya memutus tali silaturrahim." Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Doa pertama malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasul, "Ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya." Wal'iyadu billah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kelompok golongan orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak yang suka membangkang terhadap kedua orang tua, anak yang suka durhaka, sering membuat hati orang tua marah, jengkel, jangan berharap amal ibadah kita akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadilah anak-anak yang membanggakan bagi setiap orang tua. Jangan jadi anak yang uququl walidain, anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Perlu kita ketahui, seorang anak yang terus membuat sakit hati kedua orang tua, maka kita ingat, ketika orang tua murka, maka Allah pun akan murka. Ketika orang tua marah, Allah pun akan marah. Sebab ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Kalau orang tua sudah murka pada kita, maka Allah pun akan murka terhadap kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mudah-mudahan teriring harapan dan doa seluruh anak-anak se-Indonesia, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan dijauhkan dari anak-anak yang uququl walidain, yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Merekalah yang telah mengandung selama 9 bulan. Jeritan, tangisan, susah payah seorang ibu, kita selaku anak tidak akan bisa membalas jasa pengorbanannya. Kita semua ingat kisah dari salah satu seorang sahabat dari negeri Yaman. Beliau ingin membalas jasa pengorbanan seorang ibu, rela menunaikan ibadah haji sambil menggendong ibunya. Dari Yaman jalan kaki sambil gendong ibunya sampai ke Mekah. Karena apa? Dia ingin berbakti membalas jasa pengorbanan seorang ibu. Sesampainya di Mekah, sahabat ini terus menggendong ibunya, menunaikan ibadah haji, rukun haji sambil menggendong ibunya. Tawaf sambil gendong ibunya. Wukuf di Arafah juga sambil gendong ibunya. Sa'i juga sambil gendong ibunya. Ketika pemuda ini merasakan capek yang luar biasa, duduk dan ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar bertanya, "Wahai pemuda, saya lihat engkau dari tadi melaksanakan ibadah haji sambil menggendong ibumu. Kenapa wahai pemuda?" Jawab pemuda ini, "Wahai sahabat Abdullah bin Umar, saya gendong dari Yaman sampai ke Mekah dan menunaikan ibadah haji sambil gendong ibuku karena saya ingin membalas jasa pengorbanan seorang ibu. Apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas jasa pengorbanan seorang ibu?" Apa jawab sahabat Abdullah bin Umar? "Ketahuilah wahai pemuda, apa yang kamu lakukan sudah baik. Apa yang kamu lakukan sudah bagus. Namun apa yang kamu lakukan ini belum bisa membalas satu kali jeritan, tangisan seorang ibu ketika melahirkan kamu." Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, kita nggak bisa bayangkan betapa banyak jeritan, tangisan seorang ibu ketika melahirkan kita. Darah dan air mata rela ibu korbankan untuk demi keselamatan anak tercintanya bisa lahir ke alam dunia. Ya Allah, kalau memang orang tua kita masih ada, mudah-mudahan Allah berikan panjang umurnya, amin. Fi sihah afiyah dhahiran wa batinan. Dan apabila orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah, taman-taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, untuk itu ayo mari kita bersama-sama selaku orang tua terus dan terus memperhatikan putra-putri kita agar semuanya tanggung jawab kita yang kelak dihisab itu semuanya tidak akan menghisab kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah agar terus bisa mendidik putra-putri kita sehingga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mari kita terus dan terus berusaha, terus berikhtiar zahir dan batin, senantiasa mendoakan. Kalau orang tua, doanya orang tua terhadap anak itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Du'ail walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi." Doanya orang tua terhadap anaknya itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Akan diijabah dan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh kedua orang tua untuk senantiasa terus berikhtiar zahir dan batin. Ikhtiar batin apa? Senantiasa kita bermunajat, mendoakan anak-anak kita, mendoakan putra-putri kita agar Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ikhtiar batin, kita senantiasa titipkan putra-putri kita, anak-anak kita di sekolah, di instansi yang menjamin anak-anak kita akan sholat, yang menjamin anak-anak kita akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah,
Sekali lagi kami mengajak kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV yang kami muliakan. Bukankah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kita selaku anak terus dan terus berbuat baik terhadap orang tua kita, terlebih terhadap ibu kita. Sebab surganya kita akan terbuka ketika orang tua kita, ibu kita ridho terhadap kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki itu. Ridhonya surga kita terletak pada ridhonya orang tua. Mudah-mudahan kita terus dan terus berusaha untuk menjadi anak yang berusaha untuk menjadi seorang anak yang terus berbakti terhadap kedua orang tua kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita nggak bisa bayangin betapa besar pengorbanan perjuangan seorang ibu ketika melahirkan kita. Apakah sulit kita untuk membalas jasa pengorbanan seorang ibu? Jelas sulit. Namun kita terus berusaha dan berikhtiar minimal untuk senantiasa membuat bangga, tersenyum bahagia orang tua kita. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni diri kami, ampuni kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, teriring harapan dan doa pada seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Apabila mereka masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya fi taatillah wa taati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV yang kami muliakan. Inti yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya yang pertama, orang tua wajib memberikan nama yang baik terhadap putra-putrinya. Yang kedua, orang tua harus dan wajib memberikan pendidikan yang baik untuk putra-putrinya. Dan yang ketiga, orang tua wajib memberikan makanan, rizki yang halal, yang thayyib, yang baik terhadap anak-anaknya, terhadap putra-putrinya. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.